Saat gadis itu bersiap mandi, ia tiba-tiba menemukan setetes darah merah segar di wastafel, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ia memeriksa lubang tindik di telinganya yang baru dibuat pagi tadi, tapi lubang itu tidak berdarah. Karena rumah itu disewa bersama 3 teman sekamar, ia tidak terlalu memedulikan darah itu. Setelah mandi dan keluar, ia menemukan bercak darah di karpet. Ia pikir mungkin salah satu temannya sedang menstruasi dan darah itu tidak sengaja menetes ke lantai, jadi ia berjinjit keluar. Saat mengeringkan rambut, ia terkejut dan takut menemukan satu gumpalan besar olive di toilet. Padahal semua temannya perempuan yang sangat menjaga kebersihan. Tidak mungkin mereka lupa menyiram toilet, apalagi dengan ukuran olive sebesar itu. Itu tidak seperti suara yang biasanya dikeluarkan perempuan normal. Setelah itu, Amanda sadar ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada pencuri masuk ke rumah. Karena tidak yakin apakah pencurinya masih ada di dalam, Amanda segera berlari keluar dan menelepon teman sekamarnya. Tapi tidak ada yang mengangkat. Demi keamanan, Amanda memanggil pacarnya yang baru jadian beberapa hari. Tapi tak disangka, pacarnya malah iseng dan menakut-nakutinya saat membuka pintu. Setelah itu, mereka pergi ke kamar teman sekamar pertama untuk memeriksa apakah bersih dan rapi. Tidak tampak seperti habis kemalingan. Namun, saat mereka ke kamar teman sekamar kedua, pemandangan yang dilihat langsung mengejutkan. Kamar itu berantakan, bahkan jendelanya dipecahkan seseorang. Saat itu juga, ia sadar pasti ada orang masuk ke kamar ini. Tapi anehnya, komputer dan barang berharga di kamar masih utuh. Jelas, pencuri yang masuk bukan untuk mencuri harta benda. Namun, memecahkan jendela rumah orang lain hanya untuk ke toilet juga terasa tidak masuk akal. Untuk memastikan dugaan, mereka menuju kamar teman sekamar ketiga. Tapi pintu kamar ini terkunci dari dalam. Amanda segera menelepon temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Menyadari ada yang tidak beres, ia meminta pacarnya mendobrak pintu itu. Namun, meski sudah beberapa kali mencoba, pintu tetap tidak bisa terbuka. Saat keduanya masih bingung, Amanda tiba-tiba dengan ketakutan menyadari bahwa oli gay di toilet ternyata sudah disiram. Melihat hal ini, Amanda langsung merinding, karena itu berarti saat ia meninggalkan rumah tadi, si pencuri diam-diam kembali dan menyiram toilet. Pada saat itu, Amanda sudah sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Pacarnya menyarankan agar mereka menelepon polisi, namun belum sempat selesai bicara, 2 orang polisi sudah berjalan ke arah mereka. Ternyata, polisi menemukan tempat ini melalui ponsel yang ditemukan, dan ponsel itu adalah milik salah satu teman sekamar Amanda. Akhirnya, mereka pun menceritakan kepada polisi tentang kejadian pencurian di rumah kontrakan mereka. Setelah itu, kedua polisi tersebut berkeliling memeriksa rumah. Namun, mereka tidak menemukan hal mencurigakan. Saat polisi hendak pergi, salah satu teman sekamar kembali dengan pacarnya. Setelah tahu rumah mereka kemalingan dan salah satu kamar terkunci dari dalam, mereka memutuskan mendobrak pintu itu. Ketika pintu terbuka, pemandangan di depan mata hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Penuh dengan cewek-cewek. Ternyata, yang tergeletak di kamar itu adalah mayat teman mereka. Setelah pembunuhan dikontrakan, polisi segera memasang garis polisi dan menutup lokasi. Teman sangat sedih, namun bersamaan, Amanda justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan bermesraan dengan pacarnya. Karena sikap ini, kepala polisi